Sebelum memulai video ini, silakan tekan tombol subscribe dan juga tekan gambar loncengnya ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi pecahan matematika kelas 7. Definisi dari pecahan: bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A per B di mana B-nya tidak sama dengan 0. Nah, A ini dinamakan sebagai pembilang dan B-nya dinamakan sebagai penyebut. Macam-macam pecahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini diantaranya yaitu pecahan murni, pecahan senilai, pecahan campuran, pecahan negatif, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari penyebut. Contoh 1/2. Jadi pembilangnya ini dia lebih kecil daripada penyebutnya. 1/4, 1/3, dan 3/4. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ini merupakan contoh dari pecahan murni yang pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Selanjutnya pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, dapat digunakan sifat sebagai berikut, yaitu A per B dia dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, syaratnya ini bilangan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Pecahan A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0 juga dapat disederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan dengan FPB-nya. Jadi cari dulu FPB dari A dan B, kemudian kita dapat menyederhanakan pecahan A per B dengan membagi keduanya dengan FPB dari A dan B. Syaratnya adalah B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh pecahan senilai ya. Jadi ada 1/2, dia dapat dikatakan senilai dengan 2/4. Karena kalau 1/2 dia sama-sama dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2/4. Sama halnya dengan 2/4, kalau sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1/2. Nah, pecahan senilai yang lain selain 1/2 dan 2/4 adalah 4/8. Jadi kesimpulannya adalah pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sama-sama M atau sama-sama N. Syaratnya keduanya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kebalikan dari pecahan murni ya. Jadi kalau pecahan campuran pembilangnya yang lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 3/2, 7/3, atau 13/15. Nah, pecahan campuran ini boleh dimisalkan sebagai A, B per C, dengan C-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh 0 ya. Dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Dengan dikali kemudian ditambahkan dan dibagi oleh penyebutnya. Jadi C penyebutnya kalikan dengan A, kemudian ditambahkan dengan B, kemudian dibagi dengan penyebutnya lagi. Contoh 3/1/4. Kalau dijadikan sebagai pecahan biasa, jadinya adalah 4 kalikan 3 tambahkan 1/4, jadinya 13/4. Selanjutnya adalah pecahan negatif. Jadi kalau kita lihat pada sebuah garis bilangan, ya. Jadi kalau ada bilangan bulat ada 0, ada 1, ada negatif 1. Nah, pecahan ini kan bukan bilangan bulat, berarti dia di antara bilangan bulat. Seperti ini, di antara 0 dan 1. Bisa ada setengah, bisa ada 3/4 atau yang lainnya. Nah, di antara 0 dengan negatif 1 juga ada bilangan pecahan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai pecahan negatif.
Jadi setiap pecahan positif A per B, contohnya misalkan 1/2, terdapat lawan dari pecahan tersebut yang merupakan pecahan negatif, yaitu negatif A per B. Jadi 1/2 ini punya lawan namanya pecahan negatif, yaitu negatif 1/2. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Nah, contoh dari bilangan desimal, misalkan 2345,678. Nah, yang depan namanya ribuan. Yang 3 ini dia ratusan, 4 adalah puluhan, 5 adalah satuan. Nah, angka di belakang koma, satu angka di belakang koma itu namanya persepuluhan. Kalau yang kedua 2 angka ini perseratusan, yang ketiga adalah perseribuan. Jadi 6 ini sebagai persepuluhan, 7 sebagai perseratusan, dan 8 sebagai perseribuan. Bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai pecahan campuran, sedangkan pecahan campuran atau pecahan biasa juga dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh soal, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Nah, 4,67 kalau dia diubah jadi pecahan campuran, hasilnya adalah 467/100. Jadi yang 4 dia tetap ya. Yang 4 dia tetap. Kita cek di belakang koma ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti sebagai perseratusan. Jadinya dia per 100. 67-nya tetap. 4,67 hasilnya adalah 467/100. Selanjutnya, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Contoh 3/5. Nah, ini kalau diubah jadi pecahan desimal, hasilnya adalah kita buat penyebutnya sebagai per 10, boleh per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Yang paling dekat dengan 5, 10 ya. Jadi saya buat dia per 10. 5 untuk menjadi 10 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 2. Maka yang atas juga kalikan dengan 2. Maka 3/5 ini kalau dia dijadikan sebagai pecahan desimal, hasilnya adalah 6/10. Nah, 6/10 ini bilangan desimalnya adalah 0,6. Nah, selanjutnya adalah persen. Jadi persen itu adalah per 100 atau pecahan dengan penyebutnya adalah 100. Untuk setiap A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam bentuk persen, menjadi A per B kalikan 100%, atau A per B itu sama dengan A per B kalikan 100%. Boleh dikalikan 100% atau boleh sama yang penyebutnya diubah jadi per 100. Contohnya sebagai berikut. Nyatakan bilangan 7/20 dalam bentuk persen. Jadi cara yang pertama, langsung dikalikan dengan 100%. 7 kalikan 100% adalah 700%, kemudian dibagikan dengan 20. Nolnya hilangkan ya, jadi 70 bagi 2 hasilnya adalah 35%. Nah, cara yang kedua, diubah penyebutnya jadi per 100. 20, 7/20 penyebutnya adalah 20. Nah, 20 ini kita ubah jadi per 100, berarti dikalikan berapa hasilnya? 100 kalikan 5. Jika yang penyebut kalikan 5, maka pembilangan juga harus dikalikan 5. Jadi 7 kalikan 5 adalah 35, 20 kalikan 5 adalah 100. Maka hasilnya adalah sama, yaitu 35%.